Pemirsa, membahas Jakarta tempo dulu tak akan pernah ada habisnya. Berbagai peninggalan zaman kolonial Belanda masih berdiri kokoh di tengah permukiman penduduk. Salah satunya Gereja Ayam di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dibangun pada 1913, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Piniel, menjadi salah satu gereja tertua di Jakarta dan masih digunakan untuk beribadah. Dengan arsitektur bercorak Eropa, Gereja Piniel cukup mencolok dibanding bangunan di sekitarnya. Dahulu gereja ini dibangun sebagai bentuk kritik sosial pada pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu umat Kristen Protestan kesulitan mencari tempat ibadah, sementara para pejabat Hindia Belanda yang beragama Protestan dapat beribadah di Gereja Immanuel, Gambir, Jakarta Pusat. Gereja Immanuel itu gereja khusus untuk pejabat. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk di gereja itu sebagai sebagai kritik. Dibangunlah Gereja Peniel. Jadi Gereja Peniel ini dari siapa aja boleh masuk di gereja ini. Jadi tidak melihat jabatan, untuk umum. GPIB Piniel juga kerap dikenal sebagai Gereja Ayam karena memiliki penangkal petir sekaligus alat penunjuk arah mata angin berbentuk ayam. Simbol ayam sebenarnya tidak hanya ada di GPIB Piniel, namun juga ada di gereja lain. Selain itu, simbol ayam memiliki makna khusus bagi umat Kristen. Di dalam Alkitab, ayam melambangkan penyangkalan yang dilakukan Petrus, salah satu murid Yesus. Sedangkan nama Piniel diambil dari nama tempat di sebelah timur Sungai Yordan, Asia Barat Daya. Dalam Alkitab, Piniel menjadi tempat bergumul antara Yakub dengan seorang pria yang diyakini malaikat. Gedung gereja yang sekarang digunakan merupakan perluasan dari bangunan asli yang dibangun pada 1850. Awalnya gereja ini merupakan kapel kecil, namun seiring bertambahnya jumlah jemaat, kapasitas kapel tak lagi memadai. Hingga akhirnya pada 1913, bangunan gereja dirombak total menjadi gereja bergaya Italia dan Portugis yang dapat menampung hingga 350 umat. Gereja ini awalnya dari sebuah kapel, adanya di samping, itu berupa gereja kecil. Tetapi dengan adanya pertambahan penduduk, jadi beralih ke sini, dan gereja ini dibangun pada tahun 1913 dan selesai pada tahun 1915. Bangunan gereja Piniel terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama memiliki sejumlah ruangan, yakni ruangan serambi, ruang jemaat, ruang konsistori, dan ruang ganti pendeta. Sedangkan lantai 2 merupakan balkon yang dapat digunakan jemaat beribadah bila di lantai 1 penuh. Sedangkan bagian atas jendela terdapat hiasan berupa kaca patri berbentuk lingkaran. Setiap kaca patri memiliki motif seperti filosofi sendiri. Seperti motif ayam yang melambangkan kesaksian, motif Alkitab yang melambangkan firman Tuhan, dan motif perahu yang melambangkan kehidupan manusia yang dinamis dan menemui banyak cobaan. Hampir berusia 110 tahun. Semua benda di dalam gereja masih asli, seperti ratusan kursi dan meja yang berjejer menghadap mimbar. Setiap kursi berbahan kayu jati dan beralaskan anyaman rotan. Ada juga deretan bangku kuno yang masih digunakan peserta paduan suara. Sementara alat-alat perjamuan untuk ibadah dan bejana baptisan peninggalan era kolonial juga masih digunakan. Bahkan bila melihat dari ukiran yang tertera di bejana baptisan, benda tersebut ada sejak 1695.
Di dalam gereja juga tersimpan Alkitab kuno berbahasa Belanda cetakan tahun 1855. Alkitab ini merupakan pemberian Ratu Belanda Sophia Frederica Matilde dan hanya ada 2 di dunia. Namun karena termakan usia, Alkitab tersebut sempat rusak pada 1991 dan dibawa kembali ke Belanda untuk diperbaiki. Alkitab itu hanya 2 di dunia, yaitu satu di perpustakaan di Belanda dan satu adanya di GPIB Peniel. Itu pada tahun 1855. Dan pada tahun 1991 dengan termakan waktu Alkitabnya rusak. Dikirim ke Belanda untuk diperbaiki dan dikembalikan pada tahun 1993. Berusia 1 abad lebih, GPIB Peniel pernah menjadi saksi bisu kerusuhan Ketapang November 1998. Peristiwa kelam yang terjadi di hari Minggu tersebut menewaskan 13 orang dan 11 gereja dirusak. Gereja Peniel pun menjadi salah satu gereja yang diamuk massa. Kan ketika peristiwa Ketapang, ya, itu pas hari Minggu. Setelah beribadah, umat masih perjalanan pulang, kita masih di depan dengar udah rame. Di Ketapang diserbu. Gak lama, gak sampai 1-2 jam, gereja kita juga diserbu. Tetapi kalau saya ngomong gereja kita tetap terlindungi walaupun udah dilempari. Gereja kita tetap terlindungi. Itu dilempar dengan batu besar ya, tapi pintu nggak terbuka sedikit pun. Kini GPIB Peniel memiliki jemaat sekitar 253 kepala keluarga yang terbagi dalam 4 sektor wilayah. Agar kelestarian bangunan tetap terjaga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah menetapkan GPIB Peniel sebagai bangunan cagar budaya. Sebastian Dimas, Arisandi, JPM TV, Jakarta.